Dan ketika kita lihat sekarang ya, jadi MSTR itu mengalami run salah satu legendaris ya bro ya. Jadi dari awal Michael Saylor beli Bitcoin sampai sekarang tuh naik 1.900% lebih. Itu mengalahkan Nvidia, mengalahkan semua saham yang ada di US. Dan kita lihat sekarang ya, MSTR itu kalau kita lihat secara jumlah harga dia punya book value ke Bitcoin yang dia punya, itu over value bro. Jadi artinya apa? Ketika Michael Saylor ini pegang sahamnya dan dia nanti bisa issue share baru dan convertible note ya. Ini gue prediksi sekarang nih bahwa Michael Saylor akan melakukan buy dalam waktu dekat ya. Atau mungkin sudah ya. Atau mungkin tadi pagi. Atau mungkin tadi pagi tapi belum dipublish. Jadi Michael Saylor itu akan publish, dia akan beli lagi. Kenapa? Karena dia mengalami yang namanya arbitrage spread antara harganya ya. Jadi ketika MSTR-nya shoot up dan volatil, ini saatnya dia bisa kalau di bahasa Indonesia ngerepo teman-teman ya. Dia bisa mengissue convertible note untuk ngambil hutang dengan interest rate yang rendah untuk beli Bitcoin. Mungkin nextnya bro, ini dia akan beli luar biasa besar. Jadi kalau kemarin 600 juta ini mungkin 1 billion. Udah ada free liquidity yang dia injek ke Bitcoin ya untuk meningkatkan ya mereka punya Bitcoin treasury. Karena ini kalau kita lihat menarik chart dari MSTR bro. Dia udah outrun Bitcoin duluan. Ya. Jadi kita melihat bahwa ini monthly chart. Ya, monthly chartnya memang mirip dengan Bitcoin ya. Dia konsolidasi ini dari Maret. Ini persis sekali dengan Bitcoin. Dan sekarang dia flat top breakout ya saya bilangnya. Jadi resistensinya udah ke break dan ini volumenya juga sangat amat tinggi. Ya kalau kita lihat volumenya juga cukup tinggi dan ini signaling ya. Karena kan MSTR ini chartnya adalah Bitcoin ya. Just like Bitcoin in stocks. Kalau MSTR chartnya udah gerak ya, Bitcoin juga soon enough to follow. Karena mungkin kita bisa buat ya perbandingan ya. Ini chartnya dari MSTR ya, yang warna ungu dan kita bandingkan dengan chartnya Bitcoin ya. Chartnya Bitcoin sekarang jauh bro, masih sangat lagging ketika kita bandingkan dengan MSTR. Nah ini chartnya ya. Jadi MSTR ini udah gerak duluan dan I think soon enough ya, Bitcoin will follow MSTR. Dan ya ini kita lihat dari bulan April, 1 April, MSTR naik 99%, sementara Bitcoin hanya 6,5%. Nah, kenapa MSTR bisa seperti itu? Karena jadi gini, tesis dulu adalah Ethereum itu adalah higher beta play dari Bitcoin. Ya. Solana itu adalah higher beta play dari Bitcoin. Tapi sekarang ada higher beta play yang tidak usah transfer ke wallet. Yang bisa pakai sekuritas, yang bisa pakai Thinkorswim, yang bisa pakai broker-broker besar. Jadi dampaknya apa? Orang akhirnya nggak ngambil ETF lagi bro. Orang masukin flow-nya sekarang ke MSTR dan ini dalam jumlah yang sangat signifikan. Dan kalau terus begini ya, ketika share price naik dia bisa issue convertible note ke repo lebih besar lagi. Ini Michael Saylor bisa on track menjadi salah satu yang paling kaya di dunia harusnya. Pasti. Ya. Karena sekarang kalau kita hitung harta yang dia listed mungkin sekarang 6 billion. Tapi itu belum include Bitcoin personal dia. Jadi dia tuh curang teman-teman ya. Dia punya Bitcoin personal, dia punya Bitcoin perusahaan yang dia beli pakai hutang. Hutang dengan bunganya sangat murah akibat fluktuasi sahamnya. Itu kalau kalian masih nangkep ya. Jadi itu kalau digituin terus. Selama Bitcoin nggak crashnya terlalu jauh ya. Dan for this time around, sebenarnya cara yang persis dilakukan oleh SBF sebenarnya. Ya, betul. Cuman saya yakin Saylor di sini akan berhasil. Kenapa SBF dulu gagal? Karena Saylor di sini ada dua dunia yang dia satukan, bro. Dunia TradFi, stocks ya, equity, dengan dia Bitcoin. Ya. Dulu memang sangat berat ya bagi SBF ya. Caranya yang sama. Tapi dia kolateralnya itu sangat ecek-ecek ya. Dia ngereponya FTT yang dia buat sendiri. Ya, dengan angin ya. Kalau ini dua dunia yang disatukan dengan erat ya, ini fusion ya. Sebenarnya. Itulah mengapa I think ya, Saylor will be one of the richest ya guy in the world ya. Mungkin top 10. Iya. Bisa jadi, sangat possible di 2030, dalam mungkin 2 cycle lagi lah. Ya, 2 cycle lagi. 2 cycle lagi Saylor bisa jadi top 10 orang paling kaya di dunia. Dan kita bisa banyak belajar ya dari dia gimana cara dia nahannya ketika Bitcoin jatuh tapi dia tetap konsisten untuk beli karena dalam investasi itu butuh konsisten teman-teman ya. Lu nggak perlu kaya secara cepet kok gitu, tapi kaya secara pasti. Kalau Bitcoin bisa ngasih lu 20-30% yearly APR, why not CAGR 20-30%, hidup lu udah selesai kok gitu. You're set for life. Jangan lu chasing the pump yang terlalu tinggi, spekulasi cuman untuk kehilangan semuanya. Spekulasi boleh, tapi kita biasa ngajarin limit di 1% ya bro. Jadi misalnya 80% lu punya Bitcoin, lu mau spekulasi 1% silahkan ya, lu bisa
bermain. Benar. Dan itu bisa kelihatan contohnya gitu. Harusnya kalian lebih peduli harga Bitcoin dibanding harga koin-koin kalian yang kecil-kecil yang lain gitu. Ya. Backs kalian tuh harusnya dipunyai oleh Bitcoin yang lebih besar dibanding backs kalian yang lebih kecil. Apalagi di posisi sekarang ketika semua data on-chain, semua price action, semua makro tuh udah align in the sky. Ya. Jadi ini cuma ada satu arah, yaitu naik ke atas. Nah,